Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kadun dalam sesi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, mungkin kesempatan terakhir dalam sesi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, kita akan membahas tentang ketahanan nasional, melanjutkan dari minggu yang kemarin. Dan mungkin hari ini, sesi ini kita akan mengintisarikan dari ketahanan nasional. Sekali lagi, apa sih ketahanan nasional? Ketahanan nasional pada dasarnya adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mampu mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam, langsung maupun tidak langsung, membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara kita. Tantangan yang sangat ancaman, tantangan, gangguan yang mungkin ada sekarang ini, maka saling keterkaitan. Karena seperti kita tahu, di era globalisasi ini banyak sekali ideologi-ideologinya yang masuk ke kita dan diikuti oleh anak bangsa ini, yang mengakui bahkan sinyalemen ini bukan hanya isapan jempol belaka di kalangan ASN. Saya mendengar dan bahkan melihat sendiri dan mungkin mengalami sendiri bagaimana pandangan-pandangan ideologi global itu telah meracuni para ASN, bahkan mungkin di kalangan pendidik kewarganegaraan itu sendiri. Ya, saya sekali lagi pada kesempatan ini jangan sebenarnya mendikotomikan, ya, mengadu dombakan gitu antara agama dengan Pancasila, apalagi antara Islam dengan Pancasila. Posisi saya mengatakan bahwa kalau orang yang menjalankan agama Islam secara kapah, maka sudah pasti dia seorang Pancasialis. Ya, itu ya. Tapi memang di dalam praktek kehidupan banyak juga sebenarnya ketika menjadi suatu budaya Islam gitu ya, bermacam-macam itu, karena pada dasarnya ketika tuntunan agama terutama Al-Quran dan Sunnah Rasul dijalankan di dalam kehidupan, itulah sudah menjadi budaya. Nah, budaya itulah mungkin banyak banyak sentuhannya gitu ya, banyak sentuhan-sentuhan, banyak cara-cara amalannya itu sendiri. Nah, inilah tantangan terbesar di kita ini sekarang gitu ya. Banyak ideologi global yang menjadi melekat di pikiran, di otak bangsa Indonesia. Nah, kemarin kita sudah mengetahui bahwa ada dua pendekatan di dalam ketahanan nasional, itu ada pendekatan kesejahteraan dan ada pendekatan keamanan. Nah, saya kira kedua pendekatan ini ya saling berbarengan lah gitu ya. Tapi akan jauh lebih penting kalau pendekatan kesejahteraan diwujudkan. Karena bagaimanapun juga rasa sejahtera itu akan memberikan rasa aman. Nah, pendekatan kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan ketahanan itu berbentuk kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan menyumbangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran yang adil, merata, rohaninya dan jasmani. Jadi kalau sudah adil dan makmur gitu ya, baik jasmani rohaninya, mungkin kita tidak perlu lagi macam-macam, nggak perlu lagi ideologi yang lain gitu ya. Kita sudah percaya bahwa Pancasila telah mampu, Undang-Undang Dasar 45 mampu mengirim kita menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Ya. Yang kedua, pendekatan keamanan adalah kemampuan bangsa dalam melindungi keberadaan serta nilai nasionalnya terhadap segala macam ancaman dari dalam maupun dari luar. Nah, ini keamanannya. Nah, ini jadi pendekatan keamanan yang sifatnya tentu saja pendekatan fisik ya. Nah, ketahanan nasional itu pada dasarnya ya, sekali lagi kalau digambarkan itu adalah kondisi dinamis yang berupa keuletan dan ketangguhan, terutama dalam kemampuan mengembangkan kekuatan nasional ya, yang akan membahayakan integritas kelangsungan hidup perjuangan
untuk mencapai cita itu. Jadi identitas yang langsung hidup nih. Ini akan bawakan itu ya. Tanda ATHM. Nah, berupa apa nih tantangannya itu langsung maupun tidak langsung? Lawan ya, merupakan lawan itu baik dari dalam maupun dari luar, berupa tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan. Nah, apa itu kulatan? Kulatan adalah usaha terus-menerus secara giat dengan kemampuan yang keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Jadi usaha yang secara giat dan kemampuan yang keras terus-menerus gitu ya, untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang mampu bertahan, kuat menderita atau kuat menanggulangi beban. Nah, jadi ini harus tekanan apapun harus kita kuat ya, penderitaan apapun harus kita kuat gitu ya. Jangan baru menderita saja sudah dengan Indomie atau dengan Indomie atau Supermie atau mie instan lainnya udah luluh gitu ya. Lalu integritas, apa itu integritas? Integritas adalah kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik sosial, alamiah, potensial maupun fungsional. Jadi sosial tadi ipelik sosud hankam, alamiah tadi kondisi geografis dan letaknya strategis, kondisi kependudukan, kekayaan alam, ya. Lalu potensial yang masih ada, tersedia yang fungsional yang sudah bermanfaat, ya. Lalu identitas apa? Ciri khas suatu bangsa dilihat secara keseluruhan yang mencakup wilayah negara, penduduk, sejahtera, pemerintah, dan tujuan nasionalnya serta perannya di dunia internasional. Jadi identitas kita itu bagaimana nih? Kondisi negara, kondisi wilayahnya, kondisi penduduknya, tingkat kesejahteraannya, kondisi pemerintahnya, tujuan nasionalnya, serta perannya. Itu menjadi identitas kita sendiri gitu. Nah, tantangan apa? Suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat mengunggah kemampuan. Ancaman suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah ya kemampuan. Misalnya kemampuan untuk bisa menjadi ancaman tantangan itu tujuan nasional, cita-cita tujuan nasional tidak tercapai gitu ya. Karena ada tantangan itu ya, yang karena ada mengubah kemampuan kita yang tadinya harusnya mampu ya membiayai pembangunan karena korupsi. Nah, maka itu tantangan. Ancaman suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan yang dilakukan oleh secara konstitusional, kriminal, dan serta politik. Ini sudah konseptual, ada aktor politiknya, ya, kriminal gitu, ada politiknya. Lalu hambatan suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Jadi sekali lagi kalau ancaman itu konsepsional, kriminal dan politik. Nah, kalau hambatan itu tidak konsepsional. Nah, gangguan suatu hal atau usaha berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Jadi di luar tapi tidak konsepsional. Nah, tadi aspek alamiah dan aspek alamiah disebut biasanya dengan trigatra. Kalau aspek sosial dengan pancagatra yang kalau digabung dua-duanya berarti bahasa. Aspek alamiah meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan keadaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, ini yang harus diintegrasikan dengan baik. Lalu aspek sosial yaitu tadi ipolik. I-nya ideologi, O-nya ada politik, E-nya itu ekonomis, sosbud, sosial budaya, dan ketahanan keamanan. Jadi ini merupakan yang harus kita kelola dengan baik. Nah, ketahanan trigatra, posisi dan lokasi geografis negara, penduduk negara, lokal, pengaruh lokasi dan posisi geografis seperti apa, keadaan kekayaan alam, pengertian kekayaan, pola dasar dan manfaatnya seperti apa. Jadi gimana nih kita ya dengan kondisi kita sekarang ini, dengan posisi geografis kita, apa yang harus kita lakukan supaya bisa meningkatkan ketahanan kita. Nah, dengan kekayaan alam kita ini kita tahu bisa jadi ancaman, tapi bisa jadi kekuatan. Lalu keadaan dan kemampuan penduduk, jumlah penduduk, komposisi penduduk dan distribusi penduduk itu juga menjadi bisa positif, bisa negatif ya. Itu ya. Nah, ketahanan nasional Pancagatra itu ideologi, pengertian ideologi, ya, keyakinan, mitos, soliditas, ideologi dunia, liberalis, komunis, keagamaan, faktor yang mempengaruhi, pengertian ketahanan ideologi. Nah, ini ya,
Ini apa itu ideologi ya? Ideologi apa saja yang ada ideologi liberalis, komunis, keagamaan, dan kita Pancasila ya. Lalu ada ketahanan nasional, aspek ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik suatu bangsa di dalam melaksanakan ideologinya. Makin tinggi pula tingkat ketahanannya aspek ideologinya tersebut. Politik, kehidupan politik dan sistem politik. Kehidupan politik, sistem politik, fungsi politik, mempertahankan pola pengaturan dan penyelesaian tegangan, penyesuaian keadaan, pencapaian tujuan, penyatuan sistem sosial, dan pengertian ketahanan politik. Nah, ini sebenarnya pada ketahanan ini terutama di pilihan politik itu bagaimana? Misalkan sistem politik itu dapat fungsi dengan baik, dapat menjadi landasan untuk kita bisa mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Nah, bagaimana hubungan antara partisipasi masyarakat dengan inisiatif pemerintah? Nah, ini input, tuntutan, dan dukungan dari masyarakat. Apa sih kebutuhan masyarakat itu? Tentu saja kalau tuntutan masyarakat dipenuhi maka akan menjadi dukungan masyarakat ada. Kalau dukungan masyarakat ada maka akan terjadi partisipasi masyarakat. Nah itu ya. Nah lalu kalau ditransformasikan tuntutan masyarakat di tuntutan yang dipertimbangkan oleh rakyat, lalu dalam bentuk keluarannya itu peraturan untuk rakyat. Nah ini ya, ini bisa dari inisiatif pemerintah gitu. Nah itu bisa menjadi ini politik liberal, lalu stabilitas politik negara dan politik totaliter. Nah, tentu saja kita akan stabilitas politik negara nih, bagaimana juga ya. Tidak akan ke sini maupun ke sini ya. Tidak memakai politik liberal, tidak memakai politik totaliter. Kita akan menggunakan politik Pancasila yang akan menjaga stabilitas politik negara. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesimpulan terakhir kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.